nama saya Firdayanti Silalahi, saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iptek yang bermanfaat dan iptek yang merugikan. A. Kriteria perkembangan iptek yang bermanfaat dan yang merugikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan atau pengembangan iptek sebagai usaha menggunakan akal dan budinya mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perkembangan atau pengembangan iptek yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Yang pertama, kriteria perkembangan iptek yang bermanfaat antara lain: 1. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, untuk hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, untuk kesejahteraan manusia pada umumnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, kriteria perkembangan iptek yang merugikan antara lain: iptek yang bertentangan dan melanggar nilai-nilai dan norma-norma agama. Yang kedua, iptek yang bertentangan dan melanggar nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Yang ketiga, iptek yang berpengaruh buruk bagi yang menggunakannya terhadap orang lain, dan lain sebagainya. B. Landasan Alkitab. Dalam 1 Amsal 1:7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut yang dimaksud bukan sebagai ancaman, melainkan takut dalam arti segan. Takut karena mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Adil, dan lain sebagainya. Pemahaman ini dibuat agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yang dilakukan manusia, Adam dan Hawa, sesungguhnya merupakan iptek yang sederhana. Mereka sudah berhasil berpikir dan mencari solusi, yaitu menciptakan cawat penutup tubuh daun pohon ara. Yang ketiga, dalam Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dan kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pembuatan pakaian oleh Tuhan sesungguhnya dapat dilihat sebagai karya Tuhan menyempurnakan karya manusia yang membuat daun-daunan untuk penutup tubuhnya. Yang keempat, Kejadian 6 ayat 14-16. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gafir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutupi dengan pakat dari luar dan dalam. Beginilah engkau membuat batra itu: 300 atas panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat, bawah, tengah, di atas. Pembuatan bahtera juga merupakan bahwa dalam zaman Alkitab pun iptek sudah ada, meskipun sesuai dengan zamannya. Demikian dari penjelasan saya, terima kasih.